Imah, eh, saya minta kamu datang karena jujur aja masalah anggaran APBD DKI ini telah merusak, membuat kemarahan rakyat. Dan saya masih ingat, saya punya banyak anak magang. Kamu yang paling lama magang sama saya. Dari tahun 2010 ya masalah ya. Kita udah 10 tahun lebih. Di antara semua anak magang yang saya katakan baik, rata-rata tidak mau masuk ke politik. Makanya saya berusaha memprovokasi supaya kalian terpanggil menjadi politisi. Dan saya masih ingat waktu saya ditahanan di Makobrimob, saya minta kamu masuk ke PDI Perjuangan, mewakili saya, menjaga APBD DKI dari penggarung-penggarung. Kamu tahu persis bagaimana saya ribut berantem dengan sesama orang partai saya pun tidak semua senang. Saya ngotot, saya sampai dikatakan anjing, diteriak di Mendagri. Saya juga balas saja. Saya memang anjing penjaga uang orang Jakarta. Nah, saya berharap pada saya dalam tahanan, saya tidak mungkin lagi mengurus DKI, sedangkan orang miskin begitu banyak. Dan saya tahu kamu ikut saya, bantu banyak orang miskin. Orang miskin butuhkan pertolongan. Kan saya sudah katakan, kita bantu orang miskin dan yang membutuhkan pertolongan. Di situ kenapa kita jadi pejabat. Kamu nggak mau, kamu nolak. Lalu saya yakinkan kamu masuk, lalu ternyata di dalam dapil kamu orang memilih kamu terpilih. Nah setelah masuk, ya kita memang jarang ketemu, tapi kan kita bisa WA gitu ya. Selama ini saya melihat semua, ya ada keperluan apa, ada yang sakit, ada yang butuh pertolongan, kita minta bantu kamu. Ada beberapa kita bantu dengan yang kami punya uang pribadi lah. Ketika kita temukan orang bantu, kita juga minta kamu urus rumah sakit, sosial, kamu memang ambil di komisi itu. Nah sekarang yang jadi persoalan, walaupun dulu pun kita ribut, saya sampaikan, kalau PAD DKI turun, kalau ada COVID, kita punya penghasilan turun, PNS, ASN, tunjangan dipotong 50% ya. Kalau DPRD menaikkan penghasilan, saya pun tidak suka. Itu nggak benar. Lalu Pak Pras mengatakan, saya akan cek, karena dia ketua juga tidak bisa mungkin kontrol semua. Nah saya akan cek sampai di mana, dia bilang. Apakah ke Mendagri atau gimana, saya tidak tahu. Saya tidak pernah ikutin kalian secara detail. Lalu Pak Pras mengatakan, saya akan cek, dia bilang. Lalu kemudian 1 hari kemudian dia kirimin saya ada surat pernyataan Pak Pras bahwa DPRD tidak pernah ada kenaikan gaji dan tunjangan. Nah, saya tidak tahu, kamu lebih tahu. Makanya yang saya mau tahu, selama kamu jadi DPRD, penghasilannya berapa sih sebetulnya? Karena kamu nggak pernah taruh di website. Jadi harapan saya, kamu harus taruh di website semua penghasilan kamu seperti saya, supaya masyarakat bisa lihat. Karena kalau kamu nggak mau taruh seperti itu, berdebat di dunia sosmed yang begitu pro kontra, tidak akan siapa yang menang kalah. Kita bicara data. Saya tahu ada beberapa orang yang memanfaatkan sosmed mendapatkan pemilih. Saya juga tahu ada beberapa orang mungkin yang tidak pernah jadi pejabat, berkoar-koar seolah-olah dia hebat. Makanya Abraham Lincoln, presiden ke-16 bilang begini, kalau mau tahu karakter sejati dari seseorang, kasih dia kekuasaan. Sebelum berkuasa, jadi yang mau ngaku siapapun, sebelum pernah jadi pejabat, nggak usah ngomong gede dulu lah depan saya bilang. Kamu udah jadi pejabat, saya baru tahu kelakuan kamu, korup atau enggak gitu loh. Ngomong gampang, manis ngomong gampang. Ngomong manis itu sangat mudah, tau nggak? Apalagi di sosmed, bolak-balik atur. Faktanya yang saya mau dengar. Nah, saya pengen kamu kasih tahu saya sekarang, berapa sih penghasilan kamu selama setahun jadi DPRD ini? Untuk gaji tunjangan Pak, ini mungkin bisa dilihat juga
1 bulan ini 73 juta. Untuk take home pay semua dari tunjangan jabatan, tunjangan beras. Jadi tidak ada kenaikan gaji dan tunjangan seperti yang di media sosial itu kan ada tunjangan apa. Saya baca sampai tunjangan rumah 110 juta di media sosial. Enggak. Saya pun ngamuk baca itu. Iya. Terus tunjangan mobil 35 juta. Iya. Ya saya ngamuk, mana ada. Saya jadi komut Pertamina aja sebulan tunjangan mobil. Artinya itu nggak pakai mobil yang sewanya 35 juta gitu loh. Jadi di sini Pak, dari 2017. Jadi ketika saya masuk sudah take home pay-nya semua segini. Dari gaji dan tunjangan. Ini 2017 sebelum kamu masuk dong. Sebelum saya masuk. Berarti pas saya masuk penjara itu. Oh iya. Ini anggaran mulai diberlakukan kan kita cuti waktu itu ya. Iya. Nah itu berapa tunjangan perumahan waktu itu? Tunjangan perumahannya 60 dan tunjangan Mobil. transportnya 21.500. Makanya jujur aja, kalau saya jadi gubernur, nggak akan pernah saya setuju tunjangan rumah tahun 2017 60 juta. Mobil 21,5 juta, saya tidak pernah setuju. Itu yang saya selalu berantem sama teman-teman kamu di Dewan. Kenapa? Karena dulu belum keluar PP 18 tahun 2017 kalau nggak salah, yang mengatur radius 5 km dari kantor DPRD. Kalau itu pun berlaku, berarti kamu harus sewa rumah di Menteng. Sewa rumah di Menteng juga bukan di jalan-jalan Imam Bonjol, Teku Umar yang gede-gede gitu loh. Ini ada asas kepatutan, ukuran rumah ke dinas DPRD yang nggak disediakan tuh berapa gitu loh. Kalau ukurannya 200 meter atau 400 meter, saya sewa rumah di Menteng pasaran cuma 350 juta, 400 juta. Rumah tua 1 tahun. Nah kalau kamu kasih tunjangan dulu, kalau saya cuma 30 juta kalau salah 1 bulan. Kalau 30 juta itu ada asas kewajaran. Tapi oke lah. Iya. Ini dia 60 juta karena memang sejak kamu juga belum ada niat di politik. Iya. Terus sewa mobil 21,5 juta. Kalian mobilnya Corolla Artis waktu itu. Saya sempat usul, untuk apa Pemda belikan mobil Toyota Corolla kalau biaya semua ditanggung? Coba dicek, di rental mobil gini sebulan berapa sih? Belasan juta saja rental mobil itu waktu itu. Jadi harusnya kita memberikan uang tunjangan transport kepada anggota dewan senilai harga dia sewa mobil dari perusahaan rental. Ini yang dimaksud dengan ayat atau pasal mengatakan asas kepatutan kelayakan. Nah, ini nggak ada saya jadi 21 juta, oke lah. Ini bukan salah kamu. Sudah lewat ini. Kamu masuk. Jujur aja ya, Imaya, saya juga tidak bisa memaksa kalian harus seperti saya. Kalau saya jadi anggota dewan, saya begitu masuk, saya akan mengatakan ini kebesaran. Dan saya akan tulis, ini kebesaran. Nggak wajar gitu loh. Nah pertanyaan saya, ini kan banyak anak-anak muda baru juga nih masuk ke dalam DPRD nih, 2019. Begitu mereka masuk, mereka juga menikmati uang tunjangan rumah dan mobil 60 juta ini dong. Ada nggak dia ngomong-ngomong, anak-anak muda yang hebat-hebat itu? Nggak ada Pak. Nggak ada ngomong? Nggak ada ngomong. Ya makanya, itu yang saya bilang, orang kalau udah belum pernah berkuasa, belum pernah punya kekuasaan, ngomong gede. Kenapa? Teriak-teriak, ada 60 juta, 21 juta, nggak ikut saya. Di mana pimpinan partainya semua? Ini kan yang saya ributin waktu membuat anggaran dengan DPRD, yang saya berantem. Katanya ada yang mau ikut saya, mau jual nama saya, sekarang mana? Makanya saya mau tanya, anak-anak muda yang di DPRD yang baru masuk ya, yang kayak kamu banyak nggak yang baik yang pertama kali masuk? Banyak Pak. Banyak. Banyak. Yang baru masuk, ada nggak protes? Diam-diam terima duit 60 juta tunjangan rumah. Nggak ada. Ini rumah kan bukan buat sewa. Udah di rumah PP kantongin tunjangan rumah masuk kantong kok. Bisa buat beli rumah kok. Iya. Bisa buat cicil rumah. Nah pertanyaan saya, uang ini ada yang protes nggak? Nggak ada. Mobil 21,5 juta ada yang protes nggak? Nggak ada. Lu anggota DPRD aja belagu amat mau punya mobil setiap bulan sewa 21,5 juta. Saya kira kalau sewa mobil 20 juta, 30 juta itu udah kelas Mercedes saya kira. Untuk rental ya. Kalau Kijang atau artis saya kira paling 10 juta lebih. Oke 20 juta. Maksudnya ada yang protes? Nggak ada. Nah sekarang gini deh.
Saya nggak nyalakan ini udah terjadi. Tapi saya juga mau tantang anak-anak muda yang baru masuk ke dewan seperti angkatan kamu. Saya nggak peduli partai manapun. Kok kamu selama setahun nikmatin yang nggak wajar ini kok diem-diem ya? Katanya hebat-hebat, jujur-jujur. Kita nggak perlu minta potong loh. Ini APBD DKI turun berapa persen? PAD-nya. PAD-nya berapa persen turun? Pokoknya dari 85 sekarang jadi 60-an. Nah, maksud saya kalau turun, kalau mau jagoan ya teriak turun dong. Nah, makanya saya bilang saya tidak maksa kalian hendak turun. Nah. Tapi jelas tidak boleh nambah. Iya. Dan saya ingatkan, kalau saya, kalian semua 2019, kalau saya masih gubernur kemarin, jangan mimpi dapat tunjangan rumah 60 juta dan mobil 21,5 juta. Lo mau berantem satu partai juga kau lawan. Nah ini mesti jelas. Makanya saya juga melihat, orang juga tanya sama saya, seolah-olah saya masuk ke PDI Perjuangan, sudah diam. Oh enggak, saya tahu mana partai yang mau memanfaatkan saya, mana yang manfaatkan negatif dan positif. Ada partai yang ingin saya melakukan pembaharuan, perubahan, reformasi dalam tubuh partai. Saya jadi showcase. Ada orang yang cuma manfaatin saya buat dapatin suara. Nah dari mana saya bisa membedakan mereka? Gampang. Begitu saya beda pendapat dengan partai tersebut, atau saya tidak jadi masuk partai tersebut, langsung segala sosmed partai itu atau anggota itu menyerang saya. Menghabiskan karakter saya. Langsung menyerang. Nah saya tahu partai ini adalah partai yang hanya manfaatin saya buat dapat suara. Tapi PDI Perjuangan, saya sama Ibu Mega bisa berselisih, paham. Soal kita pakai teman Ahok, mau independen, mau calon wakil. Banyak hal, saya bisa bicara sama beliau tiap bulan, rata-rata bisa 2 jam, kadang 3 jam. Sama urusan saya bisa bicara, saya bisa beda pendapat dengan beliau. Beliau tidak pernah menyerang atau menghabisi saya. Makanya saya tahu, Ibu Mega ingin saya menjadi model showcase di partai PDI Perjuangan ini. Bukan model partai yang jual-jual nama saya untuk dapatin suara saya, sampai memfitnah saya. Soal istri pun bisa difitnah, sampai pernikahan urusan pribadi pun diserang. Makanya saya tahu ini jenis partai ini hanya mau manfaatkan saya. Makanya saya bilang harus tahu membedakan. Saya gini aja lah Ima, aku kesal justru aja. Saya berharap kamu di dalam itu bisa menyuarakan suara yang tidak bisa dikeluarkan. Saya sudah nggak bisa lagi sama sekali di DKI. Kita fraksi pengurus partai DKI segala macam, saya tidak ngurus di pengurus. Karena saya ditugaskan untuk membereskan BUMN. Makanya bagi saya, tidak boleh kenaikan, harus kamu ngotot. Ini harus dimuat, selalu dimuat penghasilannya apa. Yang saya hargain dari kamu masih suka turun ke lapangan. Karena saya monitor. Jadi orang-orang membutuhkan pertolongan, yang miskin butuh pertolongan, kamu terus bantu, terus kamu tampung. WA kamu pun kamu terima dengan baik. Dan saya juga berharap kamu harus tetap berdiri untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan perikemanusiaan. Ini dasar kita berdiri untuk membantu orang miskin yang membutuhkan pertolongan. Nah saya nggak tahu, kalau kamu bilang ini tidak ada kenaikan segala macam, ya sudah clear bagi saya. Kamu mau sampaikan apa silakan. Jadi Pak, pertama sudah clear gaji dan tunjangan juga, gaji tunjangan tidak ada, dan yang naik hanya ada kegiatan dewan. Kegiatan dewan itu apa itu? Pertama kan reses Pak, reses kita. Uangnya masuk ke masyarakat. kalian atau masuk ke mana? Enggak masuk ke kami, masuk ke penyelenggara. Penyelenggara yang menyelenggarakan reses. Jadi Bukan kirim ke rekening kalian kan? bukan ke rekening. Jadi kita datang hanya untuk menjadi narasumber, menyerap aspirasi Itu dari dilakukan masyarakat oleh Sesdewan, oleh sekretariat dewan. dipertanggungjawabkan oleh Sekretariat Dewan. Sekretariat Dewan. Jadi semua laporan ke sana. Jadi saya pun hanya datang dan menjadi narasumber aspirasi dari masyarakat. Jadi 700 juta, bahkan ada satu channel YouTube sudah menyebut nama saya menikmati 700 juta ke rekening pribadi. Oke, itu perkeliruan itu kalau kayak gini. Itu perkeliruan. Jadi kamu mau ngomong apa lagi? Jadi ini yang harus di-clearkan masyarakat.
700 juta sampai nama saya dibawa-bawa menikmati itu tidak benar. Jadi yang masuk ke rekening hanya gaji dan tunjangan yang ada di sini. Makanya saya bilang, kamu ikutin jejak saya, ini taruh di website pribadi, atau di Instagram atau apa. Nah, kenapa? Karena kalau ada perkeliruan dilakukan oleh siapapun, orang akan melihat ke data ini gitu loh. Ada bukti transfer gitu loh. Nah, ini yang tidak dilakukan, makanya orang gampang mempelintir. Ya, jadi saya kira ini sekali lagi, saya tahu kamu betul-betul saya yang memprovokasi masuk ke politik. Kamu tidak mau masuk ke politik. Makanya saya memanggil kamu. Saya tidak peduli kamu senang nggak senang. Masa ketika saya menyampaikan kebenaran kepada kamu, kamu benci sama saya. Saya menyampaikan kebenaran kok. Saya gini aja lah, saya penasihat ya. Dunia politik ini ada baik dan jahatnya. Saya nggak mau katakan ini kayak dua sisi mata uang. Tapi yang pasti, dunia politik itu ada baik dan jahat. Baiknya, kita ada kuasa menolong banyak orang. Seperti kamu sekarang di DPRD. Orang sakit COVID, butuh rumah sakit, kamu kontak rumah RSUD, dia dengerin karena kamu anggota dewan yang terhormat. Kalau kita di luar teriak-teriak, nggak dia dengerin. Itu kenapa saya mau jadi pejabat. Terus saya jadi gubernur, tengah malam minta ambulan jemput orang sakit jantung gara-gara ada WA masuk, dikerjain. Satu sampah saja saya lihat bikin mampet kalau hujan, gorong-gorong tali air. Saya begitu WA langsung dikerjain, hitungan jam. Itu sisi baik. Kita bisa nolong orang miskin dan membutuhkan. Tiap pagi orang punya masalah apa, saya bisa selesaikan. Tapi sisi buruknya juga ada nih. Buruknya apa? Kita ditawarin banyak kenyamanan, kenikmatan hidup yang membuat kita tidak mampu lagi berdiri untuk kebenaran dan keadilan. Nah, jadi sekarang pertanyaan begini. Saya ingin ada dalam pikiran kamu. Itu yang saya selalu taruh dalam saya ketika saya jadi pejabat. Sampai sekarang juga di BUMN. Apa dalam pikiran saya? Saya rumuskan kira-kira ada 7 pikiran yang harus ada dalam otak kamu. Pikiran kamu, ketika melihat sesuatu, membuat kebijakan, menyetujui sesuatu, menghadapi ini kan teman-teman kan ada sisi baik dan buruk ini. Apa yang harus kamu lakukan? Pertama, dalam pikiran kamu, ketika ada satu masalah datang, anggaran, ada duit, atau kegiatan apapun, kamu mulai tanya sama kamu. Ini benar nggak ya? Ini sesuai aturan nggak ya? Ini sesuai nggak aturan? Benar apa enggak? Ini sah apa enggak? Kalau iya, lolos. Yang kedua, kalau tindakan ini saya ambil, saya terhormat nggak ya? Karena saya ini anggota dewan yang terhormat. Menjadi pejabat publik, itu adalah menginginkan jabatan terhormat sebetulnya. Ketika Anda bisa ngurusin banyak orang. Jadi menginginkan sebuah jabatan publik itu tidak salah, tidak dosa. Karena kamu menginginkan sebuah jabatan melayani orang banyak. Kamu tuh terhormat gitu loh, selama kamu menggunakan sisi baiknya. Makanya bagi saya menginginkan sebuah jabatan itu tidak dosa. Yang dosa kalau ingin jabatan bukan untuk nolong orang banyak. Nah, yang kedua mau cek, terhormat nggak saya lakukan ini kira-kira. Yang ketiga, adil nggak dinurangi rakyat? Perasaan adil rakyat terusik nggak ketika saya melakukan ini? Saya bisa mewujudkan keadilan sosial nggak dengan ini? Di situasi COVID, situasi gitu susah, kita harus ada empati. Kira-kira adil nggak yang saya lakukan? Ini cek yang ketiga. Yang keempat, kalau ini dilakukan perbuatan kita, ini melanggar etika nggak? Melanggar kesusilaan nggak? Ini penting. Ini nomor 4 ini penting. Kira-kira langgar etika nggak nih? Secara aturan legal semua oke. Tapi secara etika, kesusilaan kita oke nggak? Kalau itu nggak oke, tinggalin. Nah yang kelima, ini istilah anak muda saya pinjem. Kalau kita punya sikap baik sama orang-orang, benar nggak? Ada anak yang baik, aduh cute banget, manis banget, kira-kira gitu loh. Nah ini kira-kira kalau kamu ambil tindakan ini, orang lain melihat, mendengar,
Orang akan bilang, wah ini tindakannya bagus banget ya, cute banget ya, baik banget ini orang gitu loh. Misal kamu ketemu orang mau ladenin orang, kamu jadi pejabat, orang ngundang nikahan kamu datang, orang salaman kamu salam dulu, orang kan bilang tuh nggak, waduh gue nggak nyangka loh Ima udah jadi pejabat DPRD masih gitu baik loh, manis banget anaknya, baik banget. Itu faktor yang kelima. Yang keenam, kalau kamu lakukan ini semua, orang kira-kira akan bicarakan sedap nggak didengar orang, kira-kira gitu. Kalau sampai ini dibicarakan di luar, ini kira-kira baunya sedap nggak diomongin orang. Orang ngomongin kita yang jelek atau ngomong yang sedap kalau ketahuan ini. Nah ini kasus kemarin kalau naik gaji semua nih, ini udah nggak sedap. Ini sebetulnya dari 2017 kalau masih ada saya, orang pasti bilang nggak sedap nih. Sewa rumah 60 juta, mobil 21,5 juta. Makanya saya bilang, anak-anak muda yang baru masuk, nggak usah sok-sokan depan saya ingetin kalian. Kok terima duit ini diam-diam semua kemarin? Yang ngaku-ngaku hebat, lebih hebat ya partai yang lama atau apapun gitu loh. Ya saya mau tanya gitu loh, ada nggak anak-anak muda itu ngomong? Kalau nggak ada ngomong, nggak usah ngajarin kita. Dia anak muda mau berpolitik, saya kasih tahu, kalau bodoh nurut, pintar ngajar. Kejujuran nomor 1, nama baik nomor 1 di atas segala harta. Yang ketujuh apa yang penting? Kebijakan yang kita buat, putusan yang kamu ambil, ini disebut orang tindakan kebajikan apa bukan? Dan layak dipuji nggak kira-kira? Jadi yang kamu ambil ini, kira-kira orang begitu dengar, orang kan muji-muji kalian nggak? Bukan kita juga berusaha hidup supaya orang muji kita ya. Saya katakan lagi, dalam dunia ini, suka dan nggak suka imbang. Suka nggak suka akan imbang. Jadi kita bukan berdasarkan mereka, kita berdasarkan nurani kita. Saya bukan bekerja minta pujian. Kalau minta pujian, kita kan berusaha pencitraan tuh, manis-manis tuh, supaya orang puji. Tapi pada akhirnya busuk juga loh. Karena kalau kebohongan itu nggak bisa ditutupin. Nah saya kira 7 ini yang harus kamu pikirkan terus. Mengambil tindakan-tindakan. Ya sekali lagi Ima, saya berterima kasih kamu mau masuk ke politik karena saya yang minta. Dan saya juga sangat bersyukur kamu sepaham dengan saya kenapa kita perlu ada di PDI Perjuangan. Saya sampaikan berkali-kali. Dan kenapa saya begitu ngotot di PDI Perjuangan. Karena saya tahu PDI Perjuangan bukan memanfaatkan saya secara negatif. Tapi Ibu Mega sedang mempertontonkan bahwa dia punya kader yang betul-betul bisa berdiri untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan perikemanusiaan dengan membela yang miskin membutuhkan. Istilahnya Bu Mega, kita sedang mempertontonkan ada politisi yang bisa mengamalkan Pancasila. Ini ideologi kita. Kita adalah negara yang memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah itulah yang kita lakukan. Yang saya lakukan sampai hari ini. Untuk menjadi showcase bahwa tidak semua orang politisi, apalagi di PDI Perjuangan, kamu katakan kami buruk. Itu kenapa saya ajak kamu masuk. Karena saya lihat kamu bisa lakukan ini dengan baik. Yang kedua, orang yang belum pernah punya kekuasaan, nggak usah ngomong besar dulu, saudara-saudara. Kalian udah jadi pejabat, baru nanti teruji sampai di mana karakter kalian. Sama seperti ini kan. Saya juga baru tahu nih. Kamu juga nggak pernah muat waktu itu. Tunjangan rumah sampai 60 juta, 21,5 juta. Ada nggak anak muda yang pertama masuk DPRD DKI mempersoalkan ini? Ada nggak yang kembalikan uang di DPRD DKI? Kan udah diterima sebelum 2019 sudah terima kan? Sudah. Akhir buku 2019. Ada nggak anggota DPRD DKI yang balikin duit tunjangan rumah dan mobil? Saya mau tanya. Tidak ada. Jadi tolong anak-anak muda yang di DPRD DKI jawab saya. Jadi jangan sok bersih, sok hebat. Kalau saya masih gubernur, jangan mimpi lu bisa dapat uang segini. Saya ingatkan sekali lagi. Jadi sekali lagi, ini kesempatan untuk kalian perbaiki masih ada. Termasuk Ima. Saya mau kalian yang muda ini, waktu bahas anggaran, lawan 7 prinsip tadi.
secara kira-kira wajar nggak, pantas nggak kalau rakyat yang melihat ini semua? Kalau enggak, lawan. Saya akan bantu kalian untuk lawan. Negara ini udah terlalu korup, udah terlalu banyak yang munafik. Tapi kelakuan kita itu sangat jauh dari Pancasila. Nah, sekali lagi, makasih ya, saya sangat emosi dan marah dengan peristiwa ini. Ini masih panjang, kita masih ada 4 tahun. Ya, 4 tahun ya. Saya harap kamu harus lakukan seperti yang saya lakukan. Yang tidak pantas kita lawan. Lalu kalau teman-teman yang nantang-nantang dari partai lain yang muda, yang sok bersih segala macam, kamu buktikan secara karakter siapa lebih bersih. Kita buktikan dengan angka-angka. Jadi mulai sekarang, semua termasuk yang kegiatan di luar, yang kamu hadir, tolong dipublikasikan semua. Jadi kita paksa seluruh partai harus turun ke rakyat. Dan uang yang dibayarkan berapa, semua dikeluarkan di DPRD semua. Jadi kamu jangan cuma datang, dibodohin orang loh. Nanti ada oknum bikin acara, kamu datang ngomong, dia mark up kegiatannya gitu. Yang datang 50, dia tulis laporan 500. Harus kamu periksa. Saya bukannya memfitnah mereka, saya nggak percaya. Kadang-kadang oknum-oknum di Dewan itu jujur. Untuk semua acara Pak, kegiatan dari Rese Sosper itu pasti laporan keuangan mereka saya minta kopinya juga. Makanya dikeluarkan, Iya. supaya orang lihat. Dan kamu turun, di foto. Dan saya menyelesaikan semuanya tuntas. Nah, makanya ini caranya kamu, itu saya bilang kamu bagus di situ, kamu mau turun. Jadi kamu bisa paksa anggota dewan yang lain yang manipulasi data tidak turun. Jadi kamu nggak usah takut menyampaikan kebenaran, dong. Saya kan udah cerita banyak, kamu udah ikut saya gitu lama. Saya pernah dimusuhin hampir semua satu partai dulu, saya cuek aja. Nilai saya nggak ditentukan oleh kalian kok. Lalu kita khawatir, nggak ada duit gimana? Kamu kan tahu kondisi saya. Percayalah sama saya. Yang kita khawatirkan pun belum tentu terjadi. Yang kedua, nama baik itu lebih berharga daripada segala kekayaan besar. Kalau kamu jujur kerja dengan baik, siapapun mau ngajak kamu kerja di perusahaan dia. Kita bisa hidup lah. Untuk pas-pasan seperti apa juga, relatif kaya miskin relatif. Ya sekali lagi, kamu jangan takut tidak terpilih oleh rakyat karena nggak bantu mereka. Rakyat tuh nggak pernah mau minta duit kita kok. Rakyat cuma pengen kita dengerin, kita bantu apa kesulitan dia. Betul. Dan ada APBN kan, Iya. APBD. APBD. Nah, Oke. ya, saya kira Ada paham satu- nggak nih? Paham Pak. Mungkin ada satu Pak tambahan. Nah. Selama ini kan Bapak juga dari partai PDI Perjuangan kita kan diminta untuk kerja real ke masyarakat. Bukan hanya tampilan di sosial media. Jadi dari pertama COVID kita sudah ngebantu dari fraksi PDI Perjuangan, DPD, dari dapur umum, APD semua termasuk yayasan dari BTP kita ada koordinasi. Nah di sini juga saya mau sampaikan bahwa apa yang dulu Bapak bilang, lu cari masyarakat yang kurang butuh. Nah, ketika kita sudah tahu wilayah misalkan contoh Jakarta Barat, paling banyak butuh kursi roda sama pampers. Akhirnya apa? Kita anggarkan lebih di dinas sosial. Selama ini pampers lansia nggak pernah ada. Nah, itu yang memperjuangkan adalah Komisi E dari fraksi PDI Perjuangan. Terus kedua mengenai yang terakhir adalah mengenai rumah ibadah, Pak. Jadi semua rumah ibadah zaman COVID sekarang ini sepi. Jadi mereka pun untuk cuci karpet, untuk bersihkan kursi, itu mereka tidak punya anggaran pada mengadu. Akhirnya kemarin kita perjuangkan seluruh rumah ibadah di DKI dapat tunjangan. Jadi kita di sini juga berusaha bukan hanya di luar media sosial, kita di rapat kita perjuangkan, kita di masyarakat kita kerjakan. Itu yang perintah terutama dari Ibu Ketum, dari Bapak dan juga Ketua DPD DKI. Makanya saya kenapa senang sama kerja partai. Kalian pun merelakan gaji kalian, tunjangan kalian disumbangkan ke partai untuk bekerja untuk seperti ini. Ya. Makanya PDI Perjuangan kita bisa kasih makanan, kasih apa, dan sangat rapi. Sumber keuangan partai itu jelas. Ya. Dari anggota DPRD, dari anggota DPR RI, dari sumbangan para anggota pengurus. Ke rekening gotong royong. Jadi ini yang penting, rekening gotong royong kita tuh ada. Iya. Makanya saya katakan orang mau ngatain partai kita apapun,
partai kita sedang on the right track. Kita punya arsip yang baik, administrasi yang baik di DPP, dan semua data, semua pengurus sampai ke anak ranting kita mulai perhatikan. Jadi sekali lagi, saya cuma minta Ima, kamu lakukan itu, kebaikan itu semua, kamu sampaikan dengan data-data. Terutama nanti waktu turun ke lapangan, uang semua habis berapa, data turun semua. Kita harus membuat jadi showcase, standar. Itu yang saya lakukan dalam berpolitik. Anggota DPRD ada berapa orang? 100 ya? 106. 106. Tinggal 104. Oke, 104. Kalau saya jadi anggota DPRD, saya mau memaksa 103 orang selain saya, mau partai saya, partai orang lain, ikutin standar saya. Jadi itu yang saya lakukan. Ketika saya jadi gubernur, siapapun pengganti saya harus gunakan standar saya. Ketika saya jadi anggota DPRD, DPR RI, siapapun pengganti saya harus gunakan standar saya. Nah itu yang harus kamu lakukan. Ya, ini terima kasih banyak nih. Ya. Kita akan muat ini di vlog saya nih supaya orang tahu situasi terjadi. Terus panggil kamu datang, jelasin. Karena ini jujur aja, saya emosi, saya marah. Saya sangat marah karena kita juga sibuk, nggak lihat ini semua. Ya ini tolong harus dimuat ini. Ini semua harus dimuat di website. Jadi jangan pernah takut orang kalau ada ngaku konstituen, ngaku rakyat, minta uang nggak ada alasan. Tolak. Tapi kalau yang membutuhkan, ini tanya sama teman kamu kan satu magang untuk Sinurun. Yang membutuhkan pun mahal pun. Kadang-kadang rekening saya juga bukan lebih duit banyak. Saya transfer. Tanya sama Sinurun. Saya coba berpikir, toh bulan depan masuk lagi dari gaji. Masalahnya apa? Dia lebih butuh daripada saya. Makanya saya mau kasih. Tapi kalau yang bohong-bohongin, cuma iseng-iseng, Pak, saya mau bikin dapur lah, apalah. Ini urusannya apa? Lu mau bikin dapur masih bagus, nggak selesai gitu loh. Nggak kamu kasih. Apa orang mana nggak mau pilih saya, ya nggak usah pilih. Jadi kamu nggak usah takut orang nggak pilih kamu lagi. Kamu bekerja aja, terpilih nggak terpilih itu ekses rakyat melihat kita. Sama kayak saya. Ketika orang Jakarta 52% nggak mau pilih saya biasa saja. Ya sudah. Berarti kamu menganggap saya tidak baik. Ya sudah. Saya bisa kerja lebih baik daripada jadi gubernur gaji cuma sekian. Nah ini sesuatu yang kita lakukan. Lalu ketika jadi di Komut, gaji terima 201 juta. Takut kita. Nggak berani ngomong. Selesai saya. Saya tetap suara keras. Menyampaikan kebenaran. Soal saya dipecat. Ya sudah. Toh selama ini saya udah sering ngalamin yang itu juga kok. Nah yang penting nilai kita nggak runtuh. Kamu nggak boleh takut nggak dipilih. Kamu nggak boleh takut miskin. Kamu percayalah sama saya. Burung aja nggak pernah ada yang takut kok. Tiap pagi makan. Terus pagi-pagi lari kasih tuh kukur makan aja tuh burung. Gua nggak pernah lihat tuh burung. Masa kita lebih nilai kita lebih rendah daripada seekor burung? Itu burung cip nggak pernah takut. Gua kadang-kadang mikir ini burung makan apa ya di Jakarta tinggal sini ya, beranak pinak aja dia. Nah jadi kita nggak usah takut. Lo lawan aja. Dan saya juga senang Pak Pras sebagai ketua sangat mendukung. Dia mendukung, saya bilang nggak bisa naik ini, pas memang nggak naik dia, oke. Karena dia juga tahu, walaupun saya di luar bisa kita jadi masalah, nanti ribut. Ya dari secara partai, saya tetap yakin PDI Perjuangan ini partai andalan kita. Kalau Anda yang merasa baik-baik, bagus-bagus di luar, mengatakan anggota partai yang kami satu partai tidak baik, ya Anda masuk dong, supaya Anda tunjukkan karakter Anda gitu loh. Jadi bukan masuk dong, tunjukin. Saya mau tahu kamu sebersih apa sih kalau udah di dalam. Ya. Sekali lagi, kamu representatif saya di DPRD DKI. Orang tahu kamu ikut saya, orang tahu saya ngajak kamu masuk partai. Dan saya pasti marah sama kamu kalau kamu nggak laksanakan ini. Nah, misal contoh ini terakhir. Jika saya melarang kamu untuk membuka kebenaran dan transparansi. Misalnya saya brengsek nih, tiba-tiba saya udah mulai salah minum obat nih, ngaco nih. Melarang kamu nih. Terus kamu gimana? Saya ngajarin gimana? Lawan atau nurut? Lawan. Lawan.
Karena kalau kamu tidak lawan saya yang sudah nggak benar, kamu nurut, saya selesai, kamu juga selesai. Berarti kamu ini nggak beres, nggak becus juga. Jadi kalau ada siapapun mengajarkan kamu yang lain dari yang pernah saya ajarkan tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, peri kemanusiaan, membantu orang miskin dan membutuhkan, siapapun yang mengajarkan di luar itu, termasuk saya yang mengajarkan itu, kamu bisa bilang dalam hati, terkutuklah kamu, aku nggak mau dengerin lu. Brengsek kamu, termasuk saya kamu begitu, terkutuk kamu, mati aja lu neraka situ. Karena kamu mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan yang diajarkan oleh kita. Itu yang kamu tahu. Ya sekali lagi, maaf sorry, aku sangat emosi dan kesal ini. Tapi udah penjelasannya aku kira udah cukup jelas. Ya, terima kasih semuanya. Ya, buat yang suka ngomong-ngomong, silakan maju ke politik. Tunjukkan karakter kalian bersih. Buat anggota DPRD, kamu sampaikan salam ke anak-anak muda, kan banyak yang kirim-kirim salam tuh ke saya tuh. Angkatan yang baru-baru masuk tuh. Kasih tahu, nggak usah sok-sok bersih, kau terima ini diam-diam juga brengsek, kau bilang lu. Nah sekarang ya udah terjadi ya sudah. Tapi jangan baik ngomong di luar sok kok, itu loh. Ya lu kalau mau ikutin saya ya gitu dong ikutinnya, jangan tanggung-tanggung. Gue juga masih hidup-hidup sehat aja sampai hari ini. Kenapa takut gitu loh. Dan yang seperti dijabarkan ada beberapa channel YouTube tuh nggak benar semua tuh Pak, yang ada naik gitu. Kamu nggak perlu ngelawan mereka mau channel YouTube, channel apa, percuma. Masyarakat kita kan nggak bodoh. Yang penting datanya kamu kasih lihat. Ya, nanti saya Ini tampilkan. loh data loh. Ya. Yang 7 juta, nanti kamu tulisin. Anggota dewan ke lapangan dibayar berapa sekdewan ini. Ya, ini udah hujan nih, stop dulu nih. Ya. Masih semua. Ya, Ayo, ya Pak. masih ya. Ya.